Ya, kita sudah sampai di segmen penghujung dialog kita siang hari ini dan kita akan menyapa penelpon dari Bandung. Silakan Pak Prapto, Anda sudah tersambung dengan studio kami. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Saya mau menanyakan mengenai tentang skripsi dosen-dosen pembimbing. Halo? Ya, silakan Pak. Mengenai dosen pembimbing, saya pikir itu harus diatur. Iya, Pak Prapto, silakan dengan pertanyaan Anda atau komentar. Selama ini kan para mahasiswa itu terbentur pada saat akhir mereka penyusunan skripsi, mereka terbentur tingkah laku dosennya, dosen pembimbing. Alangkah baiknya dari pemerintah yang berwenang, pertanyaannya mengatur dosen-dosen menjadi pembimbing. Mereka harus menentukan waktu setiap minggu untuk konseling. Selama ini mahasiswa bingung mencari dosen ke sana kemari. Karena dosen pembimbing itu kan mereka dapat biaya gitu lah untuk menjadi pembimbing. Dosen harus menyiapkan waktu dalam seminggu, apa 1 hari, apa 2 hari untuk konseling mahasiswa sehingga mahasiswa tidak bingung mencari dosennya kemana-mana. Kalau boleh tahu Bapak ini di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi swasta? Oh, saya sebagai orang tua, karena pengalaman anak-anak saya itu kalau nyari dosen itu kesana kemari gitu. Mereka di perguruan tinggi negeri atau swasta? Di swasta. Swasta. Nah, saya pikir ada satu aturan dari pemerintah bahwa setiap dosen menjadi dosen pembimbing itu harus dijadwalkan konseling seminggu itu apa 1 hari menentukan waktunya sehingga mahasiswa punya kepastian gitu. Ya, baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami ya. Silahkan ya, perguruan tinggi swasta kasusnya. Jadi kita sudah menginisiasi itu, kita juga melihat di dalam intern kita sendiri fenomena itu juga ada. Tapi kita mulai 2 tahun ini kita tertibkan, kita menginisiasi apa yang disebut dengan bimbingan di kelas. Jadi kita terapkan bimbingan skripsi itu tidak ubahnya dengan kuliah. Jadi ketemu seminggu sekali, diharapkan dalam 14 kali pertemuan, kalau yang kuliah itu lulus, yang ini bisa sidang. Nah, jadi sebenarnya bisa itu diterapkan dan ternyata bisa berjalan. Jadi jika semua kampus menerapkan bimbingan itu di kelas, jadi ada jamnya gitu. Saya Selasa jam 8.30, itu terus-menerus sampai 14 kali. Nanti pas UTS itu seminar proposal, pas UAS itu mereka sidang skripsi. Itu idealnya begitu, tapi mungkin tadi kasusnya dia juga termasuk dosen yang 8 mata penjuru tadi ya, jadi akhirnya nggak bisa ditemui di satu titik gitu. Jadi kita ngejar-ngejar untuk asistensi gitu ya. Baik, kita sudah ada penelpon berikutnya, ada Pak Rohmi dari Trenggalek. Silakan Pak Rohmi dengan pertanyaan atau komentar yang akan disampaikan. Oh iya Mbak, terima kasih atas waktunya. Mau Mbak, mau menanyakan. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, kan untuk saat ini Mbak, apa masih ada beasiswa ke luar negeri, beasiswa penuh misalkan S1 atau S2 dari yang dibiayai dari pemerintah? Ya, mungkin terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Mungkin pertanyaan ini nanti bisa langsung dijawab oleh pihak pemerintah ataupun Bapak mungkin bisa mengakses website dari departemen terkait ya, dari Kementerian Riset dan Teknologi ataupun Dikti ya. Di situ nanti akan tersedia informasi mengenai beasiswa, terutama untuk tadi beasiswa ke luar negeri. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dari perguruan tinggi swasta sendiri ada tidak sih kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri misalnya tadi untuk kemudian bisa membantu untuk pembiayaan sehingga akhirnya bisa ditekan? Untuk pengembangan dosen maksudnya? Nah, pendosen dan juga kemudian penyediaan sehingga akhirnya mahasiswa mau masuk ke sana dan kemudian bisa dengan biaya yang lebih murah begitu. Oh ya, jadi yang kita lakukan kerjasama dengan luar negeri itu dalam rangka misalnya kalau mahasiswa tuh join degree atau credit earning atau summer course ya. Jadi kalau untuk peningkatan kapasitas dosen ya dia kuliah S2 atau S3 dengan beasiswa dari universitas yang kita ajak kerjasama. Mereka jadi bisa ngambil informasi itu dari masing-masing perguruan tinggi ya? Karena bentuk kerjasamanya juga lain-lain setiap PTS ya. Jadi masing-masing kampus itu biasanya punya international office, itu bisa diakses. Jadi misalnya
mau S2 atau S1 double dengan perguruan tinggi Double degree ya. Double degree Baik. itu bisa. Pak Doni, bagaimana Anda melihat kemudian ini sudah banyak sekali pengembangan produk pendidikan, ada double degree, ada exchange student dan lain sebagainya. Bagaimana kita kemudian memastikan bahwa uang yang sudah dibayarkan dan effort yang sudah ditempuh seorang mahasiswa ini kemudian bisa menghasilkan lulusan yang baik, siap untuk dunia kerja atau wirausaha? Tentunya kita kalau melihat hasil dari perguruan tinggi kan kita melihatnya setelah mahasiswa ini selesai ya. Artinya setiap perguruan tinggi harus memetakan pergi kemana saja alumni-alumninya. Jadi harus ada semacam analisis ikatan alumni dan bagaimana ada di mana mereka. Misalkan seperti saya lulusan dari Boston dan sampai sekarang masih ditanya terus, komunikasi masih ada. Kamu sekarang ada di mana, bekerja di mana, itu data itu masuk terus. Sehingga setiap tahun profil alumni itu selalu ada di kampus. Maka nanti ketika ini dilaporkan kepada publik, mereka akan tahu, oh lulusan di sini itu ternyata profilnya seperti ini. Nah, saya rasa ada banyak cara di mana setiap universitas itu bisa mempublikasikan ya di mana alumni-alumninya. Karena kualitas sebuah perguruan tinggi itu kan baru bisa dilihat kualitas alumni-alumninya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ikatan-ikatan dengan alumni itu sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya ikatan alumni itu, mahasiswa sedang belajar pun mereka akan bisa melihat untuk meniti karir. Dia melihat, oh alumni-alumni universitas ini ada di sana semua. Dan nanti mereka sebenarnya akan lebih mudah. Apalagi orang Indonesia ini kan lebih suka istilahnya kalau ada ikatan lokalitas yang kuat komunitasnya itu misalkan sesama daerah saja mereka bisa merasa satu saudara, apalagi satu alma mater gitu ya. Itu akan menjadi memberikan rekomendasi seperti itu. Kalau di sini belum terjalin sih yang seperti itu ya Pak ya. Ya. Dan mungkin tadi ada tambahan yang untuk Pak Prapto tadi ya, untuk sebenarnya pemerintah memberikan juga untuk beasiswa untuk dosen-dosen namanya beasiswa bermutu. Jadi itu mereka untuk dosen untuk kuliah S3 di luar negeri. Saya rasa itu nanti bisa dicek di Kemendikti di websitenya. Ya, baik, terima kasih Pak Doni dan juga Pak Aris sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Semoga penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya.